Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat malam. Marilah pada malam hari ini kita memasuki persekutuan doa pertama dalam masa Pentakosta. Persekutuan doa malam ini kita awali dengan saat teduh. Saat teduh mulai. Cukup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari NKB 7, bait 1, 5, dan 6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Sebelum kita melanjutkan persekutuan doa malam ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati aktivitas kami hari ini dengan baik, dan pada saat ini Tuhan perkenankan kami untuk mengadakan persekutuan doa dalam masa Pentakosta. Yang pertama ini, Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami untuk mengikuti persekutuan doa ini. Demikian juga kami yang membawakan persekutuan doa ini, Tuhan berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami serahkan persekutuan doa malam hari ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam kasih Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari KJ 56. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus, dinyanyikan 2 kali.
Bapak, Ibu, Saudara, bacaan Alkitab diambilkan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkenan. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada malam hari ini diberi judul "Melanggar demi taat". Bapak, Ibu, Saudara, kata taat mungkin sering kita ucapkan atau kita dengarkan. Nah, sekarang apa sebenarnya arti kata taat itu? Menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taat memiliki arti senantiasa tunduk kepada Tuhan, pemerintah, dan sebagainya, patuh, tidak berlaku curang, dan setia. Maka dari itu, manusia yang taat berarti manusia yang senantiasa tunduk, patuh, dan setia terhadap peraturan atau pihak yang ia taati. Tapi bagaimana jika ketaatan justru menuntut manusia untuk melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita tadi Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 28 dan 29, menceritakan ada 2 orang yang melanggar kebiasaan serta peraturan yang ada demi menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan. Orang yang pertama adalah Kornelius.
Cornelius adalah perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Cornelius adalah perwira pasukan yang disebut Itali itu bukanlah orang Yahudi, namun ia taat kepada Tuhan. Ia tinggal di Kaisaria, kota di mana orang Romawi dan Yahudi serta kaum lain hidup berdampingan. Cornelius dan seisi rumahnya saleh serta takut kepada Tuhan. Bahkan ia beserta keluarganya rajin beribadah dan berbuat baik kepada orang lain termasuk orang Yahudi. Sikap Cornelius berbeda dengan orang-orang sebangsanya yang memuja dewa-dewi. Ia pun memiliki gaya hidup yang berbeda dengan kaum Romawi pada umumnya. Kedisiplinan dalam ibadah dan kebaikan hati Cornelius diperhatikan oleh Tuhan. Hingga pada suatu hari pada jam ke-9, jam doa yang ketiga menurut tata ibadah orang Yahudi, yaitu jam 3 siang, malaikat Tuhan datang kepada Cornelius. Sebuah pengalaman spiritual yang sangat luar biasa, yang akan belum tentu dialami oleh seluruh orang Yahudi. Di sini kita melihat Cornelius melanggar kebiasaan kaumnya untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang yang kedua adalah Simon Petrus. Simon Petrus adalah orang Yahudi yang memiliki ketaatan terhadap hukum Taurat dan adat kebiasaan. Tetapi dalam penglihatannya ia menyaksikan bahwa Tuhan lebih utama dibandingkan semua hukum dan adat kebiasaan. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 16. Maka Simon Petrus mau bertemu dengan Cornelius tanpa merasa keberatan maupun keraguan. Walaupun ia melanggar aturan mengenai relasi orang Yahudi dan non-Yahudi. Simon Petrus memilih untuk melanggar aturan yang selama ini dipegang teguh demi taat kepada yang ia percayai. Cornelius dan Simon Petrus mengingatkan kepada kita semua, kepada gereja, kepada jemaat Tuhan di masa kini bahwa ketaatan kepada Tuhan harus lebih tinggi daripada yang lain. Cornelius dan Simon Petrus memberi dirinya untuk dituntun Tuhan walaupun harus melanggar kebiasaan maupun aturan umum yang berlaku. Begitupun juga gereja dan kita pada saat ini. Kesalehan, kepedulian hendaknya berpusat kepada Tuhan saja dan menjadikan ketaatan kepada Tuhan sebagai dasar segala tindakan. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari NKB 14 bait 1 dan 4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah panjunanku tanahnya.
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur karena Tuhan sudah menyertai persekutuan doa pada malam hari ini dengan baik. Terima kasih atas firman yang Tuhan berikan melalui persekutuan doa pada malam hari ini, di mana kami diingatkan supaya kami memiliki sikap yang taat kepada Tuhan dan pemerintah maupun taat pada peraturan yang telah disepakati bersama yang baik. Apabila selama ini dalam kehidupan kami belum mencerminkan sebagai seorang yang taat, kami mohon pengampunan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Tuhan memberkatinya melalui para pemimpin kami ini dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan betul-betul memperhatikan kepentingan, keadilan, dan kemakmuran rakyat. Tuhan memberikan para pemimpin ini hikmat marifat dalam menjalankan tugasnya. Terkhusus untuk masa pandemi ini Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati para tenaga medis yang melayani para penderita penyakit COVID-19. Tuhan memberikan semangat, kesehatan terus-menerus sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga pandemi ini dapat berakhir. Demikian juga kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Karangayu ini. Tuhan memberkati baik Bapak Pendeta, majelis, komisi yang ada. Tuhan akan senantiasa memberkati di dalam pelayanannya. Demikian juga jemaat-Mu. Tuhan akan senantiasa memberikan kesehatan, sukacita, dan terlebih taat dan takut akan Tuhan. Demikian doa syafaat ini Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri persekutuan doa malam hari ini dengan memuji nama Tuhan dari NKB 188 bait 1 dan 2.